Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam cerdas. Halo semuanya, selamat datang kembali di videoku. Perkenalkan, namaku Hanif dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi guru PJOK, yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Kurikulum yang berkualitas menjadi landasan utama dalam menyusun program pembelajaran yang bermakna dan efektif bagi peserta didik. Mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar pengembangan kurikulum ini. Kurikulum adalah rencana dan program pendidikan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, setiap peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat dan potensinya. Asal-usul kata kurikulum berasal dari kata kurere yang berarti serangkaian pembelajaran yang direncanakan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Tentu, kita telah mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat berpengaruh. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus menuntun setiap anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam kurikulum Merdeka, hal ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka, menjadikan mereka lebih mandiri dan berkarakter. Jadi mereka itu sesuai dengan karakternya atau kegemarannya masing-masing. Filosofi ini sangat relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Kita perlu menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang perlu dikembangkan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Kita dapat membantu mereka menemukan dan mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Jadi tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada peserta didik. Apa minatnya, apa bakatnya, ini itu adalah tugas kita sebagai guru untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Kurikulum Merdeka memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, fokus pada materi esensial, di mana peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami dan mendalami konsep-konsep penting. Dan yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter yang diintegrasikan ke dalam setiap pembelajaran. Ketiga, fleksibilitas dalam pembelajaran memungkinkan guru menyesuaikan metode ajar sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan belajar mereka. Karakteristik ini memberikan ruang bagi guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan berarti tentunya. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar untuk memenuhi standar, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang pentingnya aktivitas fisik dan kesehatan. Tidak hanya mereka memahami terkait gerak dan kebugaran, tapi mereka secara keseluruhan dapat memahami apa itu kebugaran dan apa itu gerak secara esensi seperti itu. Untuk memastikan pembelajaran yang bermakna, perencanaan yang matang diperlukan. Dalam kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran harus fleksibel, jelas, dan sederhana. Guru perlu memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan. Dengan pendekatan yang terstruktur, kita dapat membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi mereka dapat belajar yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Proses perancangan ini harus melibatkan analisis terhadap kebutuhan peserta didik dan konteks sosial budaya di sekitar mereka. Dengan demikian, pembelajaran yang disusun akan lebih efektif dan dapat memenuhi harapan serta kebutuhan peserta didik secara optimal. Pengembangan kurikulum PJOK tidak bisa dilepaskan dari berbagai komponen penting. Salah satunya adalah capaian pembelajaran yang harus menjadi tujuan setiap unit pembelajaran. Selain itu, kita perlu memperhatikan kebutuhan peserta didik, konteks masyarakat, waktu yang tersedia, serta sarana dan prasarana yang ada. Dalam menyusun program PJOK, kita harus mempertimbangkan aktivitas jasmani yang bermanfaat dan sesuai dengan minat peserta didik. Jadi menyesuaikan dengan apa yang dia minati dan mereka gemari. Hal ini penting agar peserta didik merasa terlibat dan termotivasi dalam setiap kegiatan. Jadi mereka itu tidak merasa terpaksa. Jadi mereka itu hadir secara penuh di dalam kegiatan tersebut. Ketika mereka merasa program yang ditawarkan sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, akan ada peningkatan partisipasi dan hasil belajar yang lebih baik. Desain mundur atau backward design adalah pendekatan dalam merancang kurikulum yang berfokus pada tujuan akhir. Kita mulai dengan menetapkan capaian yang ingin kita capai kepada peserta didik. Jadi
peserta didik itu capaiannya apa terlebih dahulu. Kita menggali itu dulu. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dan akhirnya menentukan bagaimana kita akan menilai keberhasilan mereka. Ini memastikan bahwa setiap langkah pembelajaran selaras dengan tujuan akhir pendidikan. Jadi kita kunci dulu tujuannya itu apa, baru kemudian kita akan mundur ke belakang mengikuti tujuan tersebut. Pendekatan ini juga memfasilitasi refleksi berkelanjutan oleh guru. Dengan memahami dengan jelas apa yang ingin dicapai, guru dapat menyesuaikan model pembelajaran dan evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal bagi peserta didik. Secara keseluruhan, pengembangan kurikulum PJOK adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan karakteristik kurikulum merdeka, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Penting bagi kita untuk selalu merujuk pada kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran agar kurikulum yang kita kembangkan dapat memberikan dampak yang signifikan. Jadi, apa yang kita rancang, apa tujuan yang kita buat, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik agar mereka itu merasa hadir seutuhnya atau memiliki pembelajaran tersebut, sehingga peningkatan yang mereka alami itu akan lebih signifikan dan sangat baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pengembangan kurikulum PJOK ini. Terima kasih sudah menonton, dan pesan saya, mari kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan jasmani agar peserta didik kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu yang aktif dan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.